Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salamsyah dengan NIM D1B018142 akan membahas secara singkat tentang konsep back to nature. So check it out. Pada hakikatnya, sistem pertanian yang berkelanjutan adalah back to nature, yakni sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktivitas lahan dan hasil. Namun, dalam jangka panjang, biasanya hanya akan berakhir dengan kehancuran pada lingkungan. Kita yakin betul bahwa hukum alam adalah kuasa Tuhan. Manusia sebagai umatnya hanya berwenang menikmati dan berkewajiban menjaga serta melestarikannya. Kita masuki materi yang pertama, yaitu penggunaan input pupuk. Di era sekarang, dengan konsep back to nature, penggunaan pupuk kimia tidak lagi selaras. Karena penggunaan pupuk kimia memiliki banyak dampak negatif, baik untuk lahan, tanaman, bahkan bagi orang-orang yang mengkonsumsi makanan hasil tanaman yang mengandung pupuk kimia tersebut. Pupuk kimia yang diaplikasikan ke tanaman tidak semua diserap oleh tanaman tersebut, tetapi masih ada zat sisa yang akan tinggal di tanah. Zat kimia yang tinggal tersebut akan mengikat tanah atau membuatnya menjadi lengket, sehingga tanah tidak lagi gembur. Daripada menggunakan pupuk kimia, lebih baik kita menggunakan pupuk organik sesuai dengan konsep back to nature. Beberapa keunggulan dari pupuk organik yakni antara lain sebagai pembenah tanah sehingga mampu membuat tanah menjadi gembur, meningkatkan daya serap dan daya simpan air, menambah vitamin pada tanaman serta meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya, penggunaan pestisida. Umumnya, pestisida beredar di lapangan bersifat sintetik kimiawi, artinya suatu bahan aktif kimia yang berfungsi mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan OPT. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa bahan-bahan kimia pertanian dari penggunaan pestisida memang membuat produksi pertanian menjadi meningkat, membuat pertanian lebih efisien, tapi pada aplikasinya, penggunaan pestisida di bidang pertanian hanya sekitar 20% yang tepat sasaran. Sisanya jatuh mencemari tanah dan lingkungan, bahkan membahayakan manusia. Apalagi penggunaan pestisida secara berlebihan. Kenyataan itu membuat dampak negatif pestisida menjadi tak terhindarkan, di mana berakibat pada menurunkan kesuburan tanah, sumber air menjadi tercemar, terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida, pertumbuhan tanaman menjadi abnormal, terbentuknya residu pestisida pada tanaman. Apa sih upaya mengurangi penggunaan pestisida? Upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida membutuhkan penerapan usaha intensifikasi pertanian yang menerapkan berbagai teknologi seperti penggunaan pupuk, varietas unggul, perbaikan pengairan, dan pola tanam. Pengurangan pestisida harus kita lakukan sejak sekarang. Dengan konsep back to nature, sangat diperlukan bibit yang aman, di mana bibit yang aman serta sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan bibit yang bermutu rendah, maka hasilnya akan rendah. Bibit yang aman mencakup mutu genetis, yaitu penampilan bibit murni dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetis dari tanaman induknya. Tanaman yang aman juga
mencakup mutu fisiologis, yaitu kemampuan daya hidup. Bibit yang mencakup daya kecambah, kekuatan tumbuh bibit, dan mutu fisik yang berpenampilan benih secara prima. Prima secara fisik seperti ukuran homogen, bernas, bersih dari campuran, bebas hama dan penyakit. Pertanian berwawasan lingkungan, yang biasanya juga disebut pertanian organik, merupakan sistem pertanian yang meminimalkan penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya. Zebua 2003. Tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan adalah keseimbangan ekologi, terjaganya keanekaragaman hayati, terjaganya kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup,